Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rus Karyono dan Ibu Ngatini. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 03 Bapak Ari Suranto. Yang saya hormati Ketua RT 04 Bapak Bimo Nugroho. Yang saya hormati para sesepuh penyesepuh di lingkungan RT 3 dan RT 4. Yang saya hormati Bapak Ibu D Mimin Raminah. Yang saya hormati Ibu Jumira. Yang saya hormati Pak Sarbini. Yang saya hormati Bapak Ibu dan tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini, dan yang saya banggakan dan saya cintai saudara-saudaraku semuanya. Puji syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang ini kita masih diberikan nikmat, semua nikmat, segala nikmat, sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, memenuhi undangan dari keluarga Bapak Rus Karyono dalam rangka menunjukkan rasa syukur, yaitu bahwa beliau berdua sudah melewati masa emas melalui berbagai proses yang panjang, sehingga usia pernikahan beliau menginjak di usia 50 tahun. Pernah lebih sehari enggak selesai perjalanan. Cuman yang jelas saya dulu mendapatkan beliau itu adalah kita ada di pantai selatan, padahal waktu itu saya sudah kenal 7 perempuan istilahnya, itu pacaran. Belagu orang miskin gimana? Nah akhirnya saya tidak tahu itu percaya atau enggak, tapi kamu jodoh nggak usah dicari, jodohnya di Merapi. Ternyata benar itu. Nah itu satu dapat dia. Padahal dia ngeliat saya benci itu. Terus yang teman kita banyak ganteng-ganteng, kaya-kaya. Dia nggak mungkin nama saya. Tapi Tuhan sudah begitu. Jadi intinya saya mendapatkan dia itu adalah pemberian dari Tuhan, dari Allah. Nah sedangkan pesan Tuhan, kita hidup ini ditugaskan menjadi pelayan. Jadi pelayan yang baik. Karena apa? Kita dari pelayan baik, istri melayani dengan baik. Dengan siapapun dan pelayan dengan baik. Jadi dia jadi pelayan. Nah untuk trik-trik ya, untuk menjauhi dari godaan perempuan lain. Terus saja maaf ya, saya banyak godaan memang, apalagi terjadi di kampus. Siapa dia cemburu juga ya. Apakah bading juga. Cuman saya kuncinya satu. Begitu kita kegoda, umumnya orang laki 40, umur 40 sampai 45 itu godaan paling berat. Nah gimana triknya? Saya mendapatkan suatu kayak petunjuk yang sudah dipercaya ya. Kita merenung, kembalikan pada waktu pacaran lagi. Itu hilang, sering itu antara umur 40 sampai 45 itu rahasia. Satu. Nah karena saya menyadari itu adalah pemberian dari Tuhan, saya harus jadi seorang suami yang baik. Suami yang baik maksudnya kita itu ditugaskan menjadi pelayan tadi. Terus kita transparan. Memang ada hal yang tertutup, nggak perlu istri tahu. Karena apa? Itu udah. Kalau kita ngomong tadi jadi masalah besar, dia jadi penyakit. Nah, itu ada yang kayak itu, tapi yang positif. Jadi kita terbuka, transparan. Misalnya suatu contohnya, saudara kita datang, paling kita jamin, biarpun kita punya uang, bukan saya yang ngasih, tapi harus ibunya yang ngasih. Tapi kalau keluarga dia datang, saya yang ngasih. Jadi nggak timbul kecurigaan, ya. Itu satu. Kalau masalah tidak kecocokan itu, kadang ribut, berantem itu wajar. Karena apa? Kita sadar bahwa kita itu nggak mungkin satu hati.
kita hanya seiring jalan menuju satu titik yang sama. Buktinya sidik jari nggak ada yang sama manusia. Dia sudah menyadari bahwa dia tidak akan bersatu apa satu hati dengan istri, cuma sejalan gitu. Nah kalau masalah ribut segala macam wajar itu. Itu tadi sidik jari nggak ada yang sama. Jadi kita hanya seiring jalan, ayo kita menuju mana. Tapi godaan banyak. Apalagi ya itu tadi itu anak saya, kita pegang perguruan, terutama di kampus. Banyak banget godaan. Tapi harus kita kembalikan kepada saat kita pacaran itu bagaimana rasanya. Itu akan pelan-pelan punah. Masalah ekonomi, terutama kita ini biasanya kendala di ekonomi. Ya. Jadi kalau maaf, itu kalau dari orang maaf ya Bu ya, Nasrani itu adalah kita sempat mendapatkan jalur trik. Nah kalau orang Islam itu ada trik juga, karena menurut kepercayaan. Sholat tahajud itu paling penting. Sholat tahajud. Nah kalau ini rosario ya, tapi di atas jam 2 malam. Yang paling tepat jam 2. Paling tepat. Kedua, sholat ini kalau ada permintaan yaitu kembali Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau dipaksa, kita udah hidup ini adalah bersyukur, ya kan? Kita masih maksa minta Tuhan begini. Silakan, Maha tahu juga. Tuhan Maha tahu akan ditunjuk. Itu saya. Jadi kalau cerita ini bisa sehari semalam nggak selesai praktik kehidupan. Tapi intinya yang penting transparan, ya. Terus usia laki-laki ini biasanya itu tadi 40 sampai 45 paling rawan. Percaya, coba kejadian tuh. Yang ini, mesti umur sedikit. Itu udah kodrat namanya. Nah bagaimana memperkecil kodrat yang sampai terjadi? Itu ada caranya. Itu saya nggak pernah berguru sama orang loh, ya. Karena dari hasil-hasil kita berkelana dulu mengurangi atau memperkecil kodrat. Kalau kodrat itu sudah ada semua manusia, cuman kodrat itu bisa diperkecil, ya boleh nggak bisa. Nah itu ada cara sendiri. Nah mungkin itulah yang saya sampai sekarang sudah mendapatkan bahwa apa yang menjadi keinginan kita berdoa ini bisa terlaksana saat ini. Sama maaf ya, dengan kita ngobrol ini maaf ini kita bukan buka aib ya. Kita nggak ada ini loh, nggak ada persiapan. Tapi saya percaya, saya punya niat baik, Allah akan memberikan cara. Berjalan ya kan. Nah, kalau masalah keilmuan itu lain lagi itu ya. Itu ada track khusus belajar ilmu. Makanya kita main di YouTube itu sekarang mengangkat kehidupan pasangan, ya pasangan cocok dengan hari ini dari itu. Saya angkat sekarang. Jadi itu peninggalan dari nenek moyang kita dulu. Ya. Muhammad Rasulullah. Tentunya puja dan puji syukur kehadirat Allah dari kasih kesehatan dan iman sampai hari ini, dan salam dan sholawat kepada Rasulullah. Aduh, ini tadi ini sama beliau kita tembakan katanya seperti ini. Kita terus terang kalau saya mengenal Pak Dekaryono itu sebenarnya dekatnya belum lama. Saya semenjak menjadi RT berarti 10 tahun yang lalu. Kalau sebelumnya saya tidak saya hello doang, saya hanya tahu saja. Saya mengenal beliau itu semenjak jadi RT, nah, tapi sekarang sudah pindah ke puteranya. Beliau itu orangnya rajin. Ini dulu bongkah-bongkahan, sama beliau selesai. Kadang-kadang kalau ke rumah, itu ya Pak RT butuh apa tong? Ya besok saya beliin Pak RT, Pak Dekaryono gitu. Kalau kesan-kesan beliau gitu, jadi untuk kemasyarakatan juga, oke. Kalau untuk ke hal-hal yang kejawaan contohnya, yuk kita bikin satu soronan. Nah, kita pernah bikin satu soronan 3 kali sama beliau. Tapi nggak tahu tahun ini kejadian atau enggaknya itu kurang tahu. Tapi kita kesan pertama dengan beliau, bikin kepala sapi katanya. Ayo kita beli kepala sapi waktu itu. Yuk. Sampai ketiga kalinya kita pakai satu soronan itu pakai kepala sapi. Itu kita gulai, kita makan bareng-bareng.
Kesan yang lain, Pak Dwi Karyono orang yang tegas, cak 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 kalau orang Jawa bilang. Kalau ngobrol dengan beliau itu kita suka dengan sejarah, suka dengan sejarah Jawa, suka dengan hal-hal yang berbau sesuatu lah sama beliau, seperti itu. Kesan-kesan saya seperti itu. Mungkin seperti itu saja, saya tidak bisa banyak halnya. Saya berbicara begitu saja. Kalau ada salah kata saya mohon maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun pernikahan emas yang ke-50, khususnya ke Bapak dan Ibu yang alhamdulillah dalam perjalanannya tadi sudah kita dengarkan bersama-sama cerita dari awal, dari pertemuan ya, awal pertemuan sehingga bisa berjalan dalam hal persatuan dan kesatuan keluarga yang akhirnya membangun suatu keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, dan bahasanya juga bisa menghasilkan putra putri yang soleh dan solehah. Itu yang telah kita dengarkan dari penyampaian dari Bapak Karyono. Dan sebelumnya saya juga ingin menyampaikan sedikit kesan kepada Bapak Karyono juga, bahwa beliau adalah saya anggap sebagai sesepuh, khususnya di keluarga besar warga RT 003. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Joko juga, bahwa awal mula saya kenal juga sama, saya juga baru dekat banget itu ketika sekarang deket gitu kan, dalam arti kita bisa berdiskusi ketika saya mengawali menjadi ketua RT 003, karena saya alhamdulillah banyak masukan dari beliau. Kita berdiskusi apa yang harus saya kerjakan, bagaimana, dan masukan-masukan beliau itu sungguh luar biasa buat saya. Itu jadi saya menganggap bahwa Bapak Karyono juga, karena kita ini bertetangga dekat sekali, saya anggap Bapak Karyono itu sebagai bapak saya, karena sepeninggalan bapak saya sendiri, saya anggap saya juga kehilangan sebagai sosok bapak. Makanya saya menganggap Bapak Karyono sebagai orang tua saya, sebagai pengganti dari bapak saya pribadi. Sehingga ada apa-apa saya selalu berdiskusi dengan Bapak Karyono. Iya Pak, gitu. Selalu berdiskusi dengan Pak. Jadi saya minta selalu masukan, pendapat dari Bapak Karyono. Dan alhamdulillah dari beliau juga saya juga mendapat secara pribadi terjadi kekuatan bagaimana saya harus menjalankan tugas dalam amanah untuk membangun warga RT 03. Dan sedikit sebelum saya menutupi, puisi untuk kekasihku, tulus cintamu luluhkan hatiku. Cakep. Memaksaku menghapus semua raguku padamu. Dan biarkanku rasakan hangat cintamu. Oh sayangku, kemarilah, ajak aku terbang bersama sayap-sayap cintamu. Dan rangkul aku dalam setiamu. Karena di hidupku hanya engkau yang ku mau. Kan ku belai wajahmu dengan kasihku, kan ku jaga cintamu dalam hatiku, kan ku peluk erat dirimu dalam penjagaanku. Karena kau anugerah yang akan selalu kujaga.
Setiap langkahku tertuju padamu. Setiap hariku memikirkanmu. Boro-boro ngerayu. Itulah tempatmu bernafas selalu. Nah, Kan salam buat semua yang ada di sini. Saya bertemu dengan masker yang sebutan kita sehari-hari itu, kemudian mulai bergabung di kelompok latihan di Kelapa Gading mulai tahun 98 dan 97 ya. Jadi selama mungkin kalau di tingkatan saya tidak tua, tidak muda, tapi di tengah-tengah. Ya dari awal kita ikutin sampai habis pembubaran di Kelapa Gading. Ya, selama di pelatihan, ya orangnya tuh agak ngotot lah, ngeyel lah, mencari sesuatu. Ya, mestinya 1 tambah 1 2. Nah, sampai akhirnya Maskar ini selalu mengajarkan sabar, berlatihan, ya pasrah, ya menerima. Ya. Jadi selama ikut Maskar ini, saya banyak menerima filosofi yang bisa kita aplikasi ke dalam hidup kita. Waktu saya di Tangerang sempat frustasi, ya masalah kerja ya. Ya selalu kita berkomunikasi sama Maskar, akhirnya ya sabar gitu. Akhirnya apa yang disampaikan Maskar itu saya merasakan, dan kita bisa berpegang sesuatu yang tidak bisa kita pegang. Ya, dan itu hubungan antara Maskar dan saya tuh terus berjalan sampai hari ini, tidak pernah putus. Walaupun bilang rapat enggak, dekat enggak, jauh enggak, tapi tetap ada komunikasi. Tetap. Kalau saya ada masalah, biasa sih Maskar bisa telepon, dan di sini ada sesuatu juga kita telepon, ya, artinya, dan dengan ikatan kita ini seperti kalau saya bilang bukan sebagai seorang guru dengan siswanya, tetapi lebih ke orang tua yang mengayomi, yaitu yang selama ini yang saya peroleh. Ya, jadi dan hari ini selain saya bekerja di Ciracas di waterpark itu, ya kami juga bikin ada gading terapi. Ya. Yang ada di sini ataupun mau saudara ada masalah, yaitu Pak Keri ini adalah ahli akupuntur. Terus aja. Tusuk jarum. Bukan itu sudah terbukti dulu sekolah lepas dari saya itu bukan lepas ya, maksudnya udah berhenti dari kita ada komunikasi jalan terus. Ini ahli akupuntur. Jadi misalnya ada warga kita, saudara kita yang membutuhkan kontak kita. Nah, Pak Andri ini, maaf Pak Andri ini adalah khusus spesialis otot kejepit. Itu nama ini apa? Gading terapi. Gading terapi. Ini ahlinya. Jadi dia buka praktek di sana. Nah, Pak Keri ini memang sambil kerja tapi tetap dimanapun dilayani. Tidak dipungut biaya. Ya. Jadi misalnya ada keluhan, maaf ya, kemarin ada saudara kita yang hidup karena kejadian orang kita nggak bisa ngomong kan, padahal ini ahlinya berdua ini. Ya, nah, ini kita bukan promosi ya, ini sifatnya hanya kemanusiaan dan membantu. Tidak akan anggar pasal paris yang ada. Ya Pak ya, ya Pak Eri. Karena tahu beliau itu sering seorang guru dan guru silat yang biasanya ramai terkenalnya gitu ya. Pak Guru, ini yang ulang tahun ke-50 itu jarang sekali pernikahannya. Di kita ini masih hanya 12% katanya, yang bisa sampai ke 50 tahun ya. Karena usianya rata-rata udah 75 tahun tuh.
Kecuali kalau orang Jawa dulu kan nikahnya umurnya 15 tahun ya mungkin baru 65 gitu ya. Ini tapi saya yakin Pak Deka udah lebih dari 70 usianya. Karena saya udah 70 Pak. Saya baru 44 nih baru sampai nikah saya dengan istri saya ini. Saya terus terang bahagia karena memang 70 tahun usia, 75 tahun usia dan 50 tahun usia pernikahan dalam keadaan sehat. Ini kenikmatan dari Allah yang sangat berharga ya. Karena hanya kesehatan ini yang menjadi puncak dari segala kenikmatan yang ada di dunia ini. Banyaknya harta kalau tidak sehat kita enggak menikmatinya gitu. Keduanya Pak Guru, kenikmatan dari 50 tahun usia perkawinan ini adalah kita banyak melihat contoh-contoh, termasuk terakhir di 2 rame terakhir. Ibu bapaknya yang sakit dititipkan di panti asuhan. Ya, amit-amit Imam Bayu di sini ya, tidak ada ini anak-anak yang menitipkan anaknya di panti asuhan. Dan padahal kalau memelihara orang tua itu bagian dari pahala yang paling besar untuk masuk untuk mendapat surga itu. Ini dititipkan di panti asuhan dan ditinggalkan. Sampai yang ramai sekarang itu ada harus tanda tangan bahwa kalau meninggal tidak akan dikasih tahu katanya. Dan itu mereka tanda tangan. Gimana teganya seorang anak menitipkan seorang ibu. Kita aja misalnya kalau di rumah ya tidak ada yang ngurusnya bisa di ini, apalagi di tempat orang. Di tempat orang tidak ada saudara kita karena orang lain yang ngurus. Nah ini mudah-mudahan di lingkungan ini tidak ada lagi dengan peran RT RW itu. Nanti termasuk ada satu hal lagi Pak, di Indonesia sekarang yang mulai banyak itu adanya silent death, sama dengan di Jepang. Kalau Jepang rata-rata per tahun katanya 25.000 orang yang mati di silent death itu mati yang tidak ada yang mengetahui. Tahu-tahu udah 3-4 hari gitu ya. Malah ada yang udah bertahun-tahun tengah kerangkanya aja. Nah di Indonesia udah mulai ada kasus itu. Nah ini mudah-mudahan peran Pak RT RW, kalau lihat ada keluarga lansia lampunya 3 hari tidak mati-mati di halaman harus dilihat ketuk gitu ya, masih ada nggak orangnya. Nah karena kasus yang terakhir di Cilengsi itu bukan orang miskin, nah, coba betul ya, bukan orang miskin itu, rumahnya bagus, dan masih punya anak di Bogor, tapi meninggalnya orang nggak ketahuan, sudah hampir seminggu dia meninggal. Nah ini hal-hal ini kita angkanya mulai meningkat karena perhatian dari masyarakat setempat, termasuk keluarganya, terutama keluarganya mulai berkurang. Kalau Jepang memang kehidupannya udah mandiri, udah sendiri-sendiri. Itu tingkatannya sekarang sekitar 25.000 per tahun yang mati silent death-nya itu menurut catatan terakhir. Nah hal-hal ini mungkin kita pandang sebagai pengalaman dan kita tidak lagi satu lagi Pak D. Tadi ibu kakaknya menyampaikan bahwa alhamdulillah keluarga kami keluarga yang masih kompak, masih saudara. Itu yang paling penting Pak. Karena bagaimanapun juga silaturahmi dengan saudara lebih nikmat daripada dengan yang lainnya. Jangan sampai ada hal-hal yang kecil seperti misalnya biasanya kan soal pertentangan di keluarga kan warisan ya Pak ya, atau ada yang lainnya, itu tidak sampai harus memecahkan keluarga. Itu saya berbangga dan saya mudah-mudahan keluarga saya bisa begitu, bisa seperti keluarga Bapak, bisa tetap bertahan dan dalam silaturahmi yang baik. Saya kira itu aja dari saya Pak. Saya sekali lagi mengucapkan selamat atas ulang tahun Bapak dan juga mudah-mudahan bisa ke 60 nanti. Sekarang golden marriage, nanti kita ke Pearl atau mutiara nanti ya, kira-kira yang 60 sampai 70. Amin. Megang pesonya berdua ya. Oke. Oh ya, tondo tresno, jadi Pak D yang motong. Nah itu piringnya udah dipegangin berdua kan? Bude duduk manis Bude, sini agak mundur dikit. Jadi Pak D nanti mau memberikan spesial buat Bude. Monggo Pak D, silahkan dipotong tumpengnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah harus kepotong. Yang banyak Pak D biar gemuk. Oh ya, sip.
Tayangin di TPI. Oke. Ayo Mas Eno, momen spesial. Sendoknya jalan itu lagi. Oke. Monggo diserahkan Pak De ke Budi. Nah, asik. Nah, sayang. Iya. Biasanya udah koyong ini. Monggo, Bude nggak memberikan balik ke Pak De. Jadi Bude nggak jadi makan gitu. Suapin, alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan nggak di sini aja ya Bude. Besok nanti selamanya kalau emang Pak De minta disuapin ya disuapin. Jangan dibentak-bentak Bude. Iya, monggo. Spesial akan diberikan ke siapa? Pak De, monggo. Ke anak lanang boleh, ke mantunya boleh, ke cucunya boleh, ke saya juga boleh, Pak De. Ternyata yang paling disayang Mas Tanto. Yang bisa membuktikan tuh. Itu nggak bisa dikurangin loh. Saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian dan bapak ibu ya. Sebelum saya tutup acara ini, izinkan saya membacakan pantun sedikit. Tadi saya nyontek sama Pak RT 3 tadi. Tanto mungkin terus Mas Inu dulu deh. Jangan nggak ada yang megangin itu kamera tuh ya. Gimana? Sorotin, udah tinggal itu aja. Sorotin misalkan Bang. Iya, Mas Inu mau silakan. Mas Tanto sini. Iya, sungkem anak. Ya, sabar ngadepin kowe. Oke, diganti sih yang kamera kayak. Wes, udah. Oke, Bapak mau mengucap juga ini apa ya? Ini dulu yang ini Mbak Dina bisa di Malang ngasih ucapan selamat. Jadi urut, jadi kita kayak anak sekolah biar ini ya Bu. Langsung nanti. Kebu Biro Pak. Kebu Biro di sini. Bapak, monggo langsung dahar bumi. Iya Pak, monggo silakan. Nanti kita biar gantian Pak. Monggo. Iya. Monggo, ya Bapak Ibu silakan. Ayo Pak, monggo Pak. Lanjut. Iya. Ibu nanti belakangan aja Bu, belakangan aja. Langsung Matri, sana beloknya. Oh, salah lagi. Coba. Baik, kan langsung main. Jadi itu jangan. Ya, Pak silakan Pak. Bu, monggo Bu. Ambilin Put, ambilin, pengen itu. Ambilin Put, ambil aja nggak apa-apa. Besar ragu ngambilnya, masih bantu doang.
Ya, Pak Deddy. Amin.